Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja JCC Cijantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan. Selamat mendengarkan dan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Luar biasa, good. Oke, sebelum mulai tentunya kita mau perkenalan dulu karena ada istilahnya ya kan, istilah lama. Kalau tidak kenal maka kenalan Bapak Ibu Saudara. Kok tidak sayang, saya udah menikah Bapak Ibu Saudara. Oke, by the way. Nama saya Daniel Bapak Ibu Saudara.
Daniel Madeoka. Saya bukan orang Bali sama sekali. Oh, udah ditepuk tangan ini duluan. Jadi untuk menyingkat cerita, nama saya Daniel, tapi saya bukan orang Bali, oke? Karena kalau saya harus ceritakan bisa satu ibadah tersendiri itu untuk menceritakan kenapa nama saya Daniel Madeoka, oke? Oke, saya puji Tuhan dipercaya untuk ambil pelayanan di gereja ini sebagai salah satu teacher dari Sunday School. Mana teacher? Jadi kalau beberapa minggu lalu kita dilayani sama Ko Michael mewakilkan you, terus juga ada Pastor Ryan mewakili tim PW. Hari ini saya mau mewakili Sunday School. Sunday School boleh suaranya? Aku ngaku, padahal cuma dari guru teacher. Oke, thank you. Sebelumnya tentu saya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Albert, gembala tempat ini untuk mengizinkan sharing this platform for me. Sebuah kehormatan yang luar biasa, karena waktu dapat chat awal gitu ya. Pada Daniel, kamu siap-siap ya untuk sharing firman. Saya kira kok Albert pertama salah chat gitu. Saya kira tadinya buat Pak Daniel, papa dari Feren gitu. Ini kayaknya salah sharing nih kok Albert ya. Aku tanya gitu sama istriku. Ternyata benar itu buat saya, Bapak. Well, it's good maksudku. Terus dapat info juga dari Pak Albert, nanti kamu sharing tentang keluarga. Aduh, tentang keluarga ini. Dari semua tema-tema kenapa keluarga gitu. Begini Bapak Ibu Saudara, buat Bapak Ibu Saudara mungkin belum tahu background saya ini dari keluarga yang broken home. Which is aku sebenarnya udah berdamai udah lama tentang hal tersebut. Puji Tuhan aku diberkati sama mama yang begitu luar biasa. Nanti dia datang siang gitu. Terus juga yang kedua ialah aku juga baru menikah belum lama Bapak Ibu Saudara, baru 3 tahun gitu ya. Jadi begitu dapat tema tentang keluarga, saya sempat diskusi sama istri mau bawain apa gitu ya. Tapi ternyata apa yang saya khawatirkan ya nggak usah dikhawatir-khawatirin banget. Karena kan ini gereja Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti punya pesan tersendiri buat Bapak Ibu Saudara. Jadi saya berdoa biar kiranya firman atau sharing yang saya berikan boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Yang siap mendengar firman Tuhan boleh berikan tepuk tangan. Oke. Saya tulis temanya hari ini pakai bahasa Inggris biar keren dari Google Translate. Mudah-mudahan benar Pastor Ryan. Enlightened faith, maksudnya iman yang dicerahkan. Kurang lebih begitu dari Google Translate. Saya coba cari tahu tentang keluarga yang diberkati dari Tuhan gitu kan begitu banyak. Tapi entah mengapa saya tertarik dengan satu tokoh Bapak Ibu Saudara yang mungkin juga Bapak Ibu Saudara nggak terlalu aware dengan tokoh ini, dari tokoh Yairus gitu ya. Boleh di next. Oke. Oh iya saya lupa sampai. Karena saya hari ini dipercayakan membawakan tentang keluarga aja, saya mau tunjukin dulu ini keluarga saya Bapak Ibu Saudara. Yang paling besar tentu saja saya. Oke, tentu saja saya, nama saya Daniel tadi. Kemudian yang paling cantik tentu saja istri saya. Cuma satu ya, nggak boleh lebih. Dan anak saya yang tengah, ini anak pertama saya, Jesslyn. Kemudian puji Tuhan saya juga sebenarnya dipercayakan anak kedua Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan izinkan untuk dipanggil. Nanti saya cerita lebih banyak. Oke, next. Nah ini tentang Yairus. Oke, diambil dari Markus 21 sampai 24, kemudian lanjut lagi 35 sampai 43. Saya kan nggak akan bacakan semuanya, tapi Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah ya. Saya tertarik entah kenapa dengan ayat 35 Bapak Ibu Saudara. Next, izinkan saya untuk membacakannya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Jadi kondisinya Bapak Ibu Saudara saat itu ketika Tuhan baru turun gitu ya dari kapal. Ada seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus datangin Tuhan Yesus terus sampai sujud gitu ya. Memohon agar Tuhan Yesus datang ke rumahnya karena anaknya yang di rumah sematawayang, anak gadis berumur 12 tahun sakit. Kondisinya saat itu masih sakit ya, tapi sekarat gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan ketika itu Tuhan Yesus jalan, terus di situ juga ada kisah kita sama-sama tahu tentang wanita pendarahan ya. Saya tapi tidak akan bahas itu. Kemudian singkat cerita Tuhan Yesus sampai ke rumah si Yairus ini. Kemudian dapat berita ini gitu dari orang. Jadi udah capek-capek jalan si Yairus, udah capek-capek ngajak Tuhan sampai rumah. Dapat kabar, anakmu udah mati. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan apa perasaan dari si Dedi Yairus ini? Udah capek-capek ngajak Tuhan. Kemudian dapat kabar buruk gitu Bapak Ibu Saudara. Anakmu udah mati, ngapain lagi? Kasar kata ngapain lagi lu susah-susahin sih ngajak guru gitu kan. Karena waktu itu Tuhan Yesus begitu populer ya, kita percaya pasti banyak banget orang yang berbondong-bondong ngikutin dia. Terus
Waktu itu saya juga sering gak relate, jujur pribadi Bapak Ibu Saudara, ketika setiap kali ada hamba Tuhan bacain firman ini, saya itu gak pernah relate, maksudnya gak pernah mengerti. Maksudnya saya tuh ketika baca ayat ini ya sesimpel, oh ini tentang Tuhan mengadakan mujizat gitu ya. Sesimpel itu gitu, sampai suatu ketika saya mengalami hal yang sama gitu, saya pun begitu. Nah saya mau bilang kepada Bapak Saudara, sebenarnya firman ini tuh bisa kita kaitkan dengan keadaan atau situasi, atau pergumulan, atau masalah dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini tuh mentok Bapak Ibu Saudara. Stuck, kita udah coba apapun, mentok, sampai yang kita punya adalah cuma percaya gitu. Yang kita punya ya udahlah percaya aja. Gitu Bapak Saudara. Khususnya ayat 35 ini ya Bapak Saudara, itu berbicara tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan kita. Bagaimana si Yairus ini tetap percaya bahwa Tuhan tuh bisa do the something gitu. Even, come on Bapak Saudara, anaknya sudah mati gitu loh kok. Tapi dia tetap mau percaya, dia mau tetap ajak Tuhan Yesus masuk ke rumahnya gitu ya. Buat Bapak Saudara mungkin saya nggak pernah tahu keadaan Bapak Saudara pribadi. Mungkin ada bapak-bapak di sini yang setiap hari harus bangun pagi, jam 5 gitu harus ke kantor, kerja banting tulang. Tapi pada akhirnya orang lain yang dapatkan promosi gitu. Orang lain yang diberkati Tuhan gitu. Atau mungkin ibu-ibu ada yang punya toko gitu, udah rela bangun pagi, pergi ke pasar, belanja sayur, belanja bahan makanan, mamica. Oke. Mungkin ada yang jualan baju kayak istri saya, kalau siang-siang dia tuh kalau pagi setelah mandi dia langsung siap-siap buat foto gitu kan, buat siapin produknya untuk dijual Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita lihat kenyataannya, produknya nggak laku mungkin, atau bahkan kerugian, kita udah melakukan semua yang kita tahu, tapi mentok gitu ya. Firman ini bisa direlate ke hal tersebut Bapak Ibu Saudara. So, respon kita apa Bapak Ibu Saudara yang baik untuk meresponi untuk meresponi keadaan yang buruk ini gitu, untuk meresponi kabar buruk ini Bapak Ibu Saudara. Kita baca yuk sama-sama di ayat 36. Apa kata Tuhan Yesus? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Jadi poin saya yang pertama ialah don't be afraid, just believe. Simple ya Bapak Saudara. Kedengarannya simple, gampang banget sih kok Daniel. Oh enggak bagi Yairus Bapak Ibu Saudara. Yuk kita mau kenalan Yairus lebih lagi. Saya mau ajak Bapak Saudara membaca ayat 22. Kita mundur sedikit. Tapi kali ini diambil dari versi bahasa Inggrisnya. Bukan mau keren-kerenan, tapi di versi bahasa Inggris ini sepertinya lebih jelas gitu ya. Saya bacakan. Then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. Gitu Bapak Saudara. Kalau kita lihat versi bahasa Indonesianya, di situ tuh ditulis pemimpin rumah ibadat gitu ya. Saya pun dulu waktu masih awam ya udah pemimpin rumah ibadat ya paling apalah gitu, ketua apa gitu. Tapi ketika saya coba cari tahu, dia sempat googling juga, Bapak Ibu juga bisa googling. Sinagog itu adalah, koreksi saya kalau saya salah ya kok. Sinagog itu adalah perkumpulan orang-orang yang melakukan ibadah untuk agama Yahudi gitu ya. Jadi si Yairus ini kepala pemimpin perkumpulan agama Yahudi gitu ya. Jadi kita coba sama-sama overthinking bersama-sama, saya nggak mau overthinking sendirian. Jadi kita daripada overthinking gak jelas, kita overthinking hal ini. Pertama ya, Jairus, pemimpin, leader dari agama Yahudi gitu ya kondisinya. Satu. Yang kedua, bagaimana bisa seorang pemimpin agama Yahudi datang kepada orang, which is saat itu Tuhan Yesus masih statusnya sebagai seorang apa? Guru. Pemimpin, guru. Itu dua. Yang ketiga, dengan kondisi ini, Jairus tanpa malu, samperin Tuhan Yesus langsung apa? Fell at his feet atau bersungkur gitu ya. Saya nggak tahu keadaannya seperti apa, tapi saya bayangkan benar-benar tersungkur karena saudara bayangkan ya saat itu tuh rame banget orang. Jadi kalau Yairus cuma Tuhan gitu nggak akan Tuhan notice gitu ya, nggak akan Tuhan perhatikan. Tapi saya percaya waktu itu Yairus akan tunduk setunduk-tunduknya ke kaki Tuhan sampai Tuhan notice kalau ini orang adalah orang yang nggak sembarangan imannya Bapak Ibu Saudara. Dan saat itu juga saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Yairus bertemu dengan Tuhan, dia tuh bukannya nggak melakukan apa-apa untuk anaknya. Saya percaya banget, dia tuh udah melakukan semua yang dia tahu, apa yang dia tahu untuk menyembuhkan anaknya. Benar apa benar? Benar dong. Dia udah melakukan, apalagi dia seorang pemimpin, dia adalah orang yang terpandang. Saya percaya banget dia pasti punya kenalan
dulu ada dokter belum kok ya? Belum ya? Mungkin dia udah kenal, ada kenalan tabib-tabib yang terkenal, pasti dia sudah datangkan, benar apa benar? Pasti dia sudah melakukan semuanya yang dia tahu, tapi dia mentok Bapak Ibu Saudara. Sampai saat itulah dia gak ada pilihan lain selain datang kepada Tuhan Yesus untuk sujud menyembah dia. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Untuk itu saya mau tanya buat bapak-bapak yang saat ini punya anak boleh bangkit berdiri. Untuk bapak-bapak yang saat ini punya anak boleh bangkit berdiri dengan hormat. Oke, Pak, saya boleh tanya ya. Kalau Bapak mengalami hal yang sama, anak Bapak sakit, sekarat di rumah gitu sendirian, maukah Bapak melakukan hal yang sama? Yes, thank you. Boleh duduk Bapak Ibu Saudara. Yes, pasti akan melakukan, kita kan pasti, Bapak-Bapak pasti akan melakukan hal yang sama. Baru kemarin kita dengar kabar dari Pak Ridwan Kamil ya, begitu hancur hatinya, anaknya terseret dari arus gitu. Saya percaya banget dia udah gak musingin dengan status dia sebagai gubernur Bandung gitu. Enggak lagi, kalau kita lihat di sosial media ya, bagaimana beliau menyisir sungai. Ya puji Tuhan bukan sungai Gongseng yang kotor gitu ya. Puji Tuhan ya gitu. Tapi ada effort gitu, saya percaya banget itu udah natural gitu Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang masih anak muda belum relate gitu ya. Tapi kalau kita sebagai orang tua itu udah otomatis gitu. Udah gak usah disuruh lagi. Jadi poin satu ini saya mau bilang ialah jangan takut. Percaya saja Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk hal-hal yang Bapak Ibu Saudara mungkin saya udah gak tahu lagi Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Jangan menyerah. Jangan takut. Oke? Oke, poin pertama jangan takut dan percaya. Boleh biar gak tegang. Colek tangan kirinya bilang jangan takut percaya saja. Ayo colek. Sambil saya ngatur napas. Oke. Sekarang saya tahu perasaan Brian. Oke. Poin kedua yang saya dapatkan dari kisah Yairus ini. Oh, waktu lambat banget ya di sini. Entah kenapa kalau di sini waktu jadi lambat. Oke. Poin kedua tentang thank you Bapak Ibu Saudara. Oke, poin kedua yang saya dapat dari kisah Yairus ialah stay together Bapak Saudara. Yang penting adalah ketika kita mendapat masalah, kita sebagai keluarga ialah kita tetap bersama, jangan lagi kita justru ada masalah kita berpecah. Ada masalah kita malah saling menyalahkan gitu ya. Mengapa saya bilang begitu? Izin kita baca ayat 39 sampai 40. Oke, sesudah ia masuk Tuhan Yesus ya, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, menertawakan Tuhan. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Oke. Ketika kita baca ayat ini pasti ada sebagian daripada kita merasa aneh gitu ya. Kalau kita baca ayat sebelumnya ketika Yesus datang gitu ya, di luar tuh udah ada orang-orang yang sudah nangis gitu ya. Kalau saya bayangin, Yanti! Karena saya nggak tahu namanya. Jadi ya saya ngarang aja Yairus Yanti gitu ya. Katakanlah anaknya namanya Yanti gitu ya. Yanti, kenapa kamu mati? Masih muda gitu kan ya. Saya bayangin gitu agak lebay, oke. Terus apa ya? Tapi ketika masuk, terus Tuhan Yesus bilang apa? Kenapa kamu nangis gitu ya? Anak ini gak mati tetapi tidur. Dan saya percaya itu tuh bukankah itu adalah kata-kata justru kata-kata yang baik ya Bapak Ibu Saudara? Benar gak? Benar gak? Persepsi saya benar ya? Itu Tuhan Yesus gak bilang, ya udah kamu nangis aja lah. Tapi Tuhan Yesus justru memberi encourage gitu kan. Memberi suatu kata yang membangun gitu. Ngapain kamu nangis? Anak ini gak mati kok gitu ya. Tapi yang aneh ya Bapak Ibu Saudara, bisa dilihat. Orang-orang ini ya, dari nangis kemudian apa? Tertawa. Sekali lagi saya gak tahu tradisi orang Yahudi ya. Kalau Albert saya gak tahu, saya kurang paham gitu ya. Tapi logika aja gitu, dari menangis kemudian tertawa gitu. Apakah tangis mereka palsu gitu kan? Apakah ini adalah tangis-tangis sinetron Indosiar? Gitu kan? Apakah ini adalah tangisan ibu-ibu tiri di Indosiar? Oke. Tapi apapun itu saya nangkepnya ialah, korban saya akan berhasil kalau Ibu Gembala ketawa. Belum ketawa Ibu Gembala. Seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita pusing dengan keadaan luar, justru pihak luar lah yang bikin kita tuh menjadi sumber perpecahan atas keluarga kita. Benar apa benar? Contoh lagi nih. Contohnya apa ya? Ke istri dulu. Istri gini ya. Misalnya istri ada pertemuan nih, mau arisan gitu ya. Di Senayan City. Rumahnya di Cijantung gitu. Kebetulan keluarga ini keluarga sederhana. Jadilah dia datang, diantarkan suaminya, naik motor. Macet lagi, pas lagi.
puji Tuhan macet, terus ya mungkin hujan biar sedikit dramatis, hujan-hujan dikit, terus nggak macet, kena asap gitu kan. Nyampe lah dia ke Senayan City sampai. Hai Jeng, ya kan biasa Jeng, terus cipika-cipiki. Temannya datang, hai gitu kan. Tunggu. Kok kamu bau asap kendaraan sih gitu kan. Gitu kan udah mulai, oh iya aku dianterin sama suamiku naik motor. Oh gitu kan ya. Oh pertama 2 kata tapi cukup bermakna Bapak Ibu Saudara, ini cewek-cewek langsung relate. Oh gitu kan. Pulang istrinya ngamuk sama suaminya. Papa sih kerjanya kurang giat gitu kan. Kan udah mami bilang kredit kayak mobil gitu kan. Kan pasti cukup. Jadilah ribut karena orang luar Bapak Ibu Saudara. Tenang, saya juga ada contoh untuk suami. Suami-suami jangan senang dulu. Suami nih, jam makan siang gitu kan. Saya bayangin jam makan siang. Suaminya kebetulan saat itu kondisinya mungkin istrinya sibuk gitu ya. Menyiapkan sesuatu sampai dia mungkin tidak masak buat suaminya gitu. Jam makan siang. Tiba-tiba pintu ruangannya diketok, tok. Pak James gitu kan, namanya James. Pak James gitu kan, ya Ani, Pak James nggak makan, katanya. Pak James nggak makan siang gitu kan. Iya aku kebetulan istriku nggak masak gitu kan. Oh lagi, tapi yang kedua beda Bapak Ibu Saudara, yang pertama nyinyir, yang kedua pelakor. Oh gitu kan, pelakor gitu kan. Kebetulan banget nih, aku masak lebih gitu kan. Yuk kita makan siang bareng. Gawat nih makan siang bareng ya kan. Suaminya langsung mikir, iya ya bener juga. Kenapa sih si istriku sok banget sibuk gitu masak-masak. Gak masak di rumah gitu kan. Minimal masak apa kayak gitu buat aku gitu kan. Jadilah dosa. Mulai dari makan siang bareng, sore, kesorean jadi makan malam. Makan malam, kemalaman. Jadi makan pagi. Oke, apapun itu. Poin kedua ialah stay together, Bapak Ibu Saudara. Tetap utuh. Suami istri boleh pegang tangan istrinya, bilang tetap utuh ya Ma. Tetap utuh ya Pak. Mana nih? Kok pada kaku? Coba rangkul istri tangannya, bilang tetap utuh ya Ma. Kalian jangan rangkulan sama Alvin. Tetap utuh ya Ma. Tetap utuh ya Pak. Oke. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus dulu. Biar gak tegang sayanya. Kemudian yang ketiga secara singkat yang saya dapat ialah give them to Jesus. Kisah ini menunjukkan kepada saya tuh bahwa sebenarnya sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga ya, ialah hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk anak, untuk istri, ialah sesimpel menyerahkan mereka ke tangan Tuhan gitu. Well, kita sebagai manusia tentu terbatas Bapak Ibu Saudara, waktu kita terbatas, nggak mungkin kita 24 jam ngeliatin anak kita gitu ya. Kebetulan saya saat ini kerja dari rumah, Bapak Ibu Saudara masih kerja dari rumah. Jadi puji Tuhan saya banyak waktu sama Jesslyn, tapi situasi itu mungkin tidak berlaku buat Bapak Ibu Saudara gitu ya. Maksud saya ialah waktu kita terbatas, kemampuan kita terbatas untuk mengawasi anak kita, mengawasi istri kita gitu. Jadi poin ketiga ialah bagaimana kita belajar dari sosok Yairus ini ya. Seorang pemimpin yang sekali lagi mempercayakan anaknya yang saat itu sakit kepada Tuhan gitu Bu. Saya pun masih belajar Bapak Ibu Saudara untuk hal ini ya. Bahkan dulu nggak tahu istri saya di mana ya, istri saya mana Mami? Oh di sana, di situ. Aku izin untuk sharing ya, mudah-mudahan boleh. Dulu di awal pernikahan kami Bapak Ibu Saudara, dia tuh sempat protes kepada saya gitu. Bahkan nangis, waktu itu nangis. Karena dia orangnya melo sama kayak saya, melo gitu. Terus dia bilang, Pi, kok aku setelah nikah sama kamu, aku kok jadi ngerasa jauh sama Tuhan gitu ya. Aku kok jadi kayak jarang saat teduh, jarang baca firman gitu ya. Dia tuh protes gitu sama saya. Terus saya langsung mikir, oh iya benar juga ya. Gini Bapak Saudara. Dulu tuh saya ngerasanya gini. Ketika saya bujangan gitu ya, berdoa sama Tuhan. Tuhan, kirimkanlah aku kekasih yang baik hati dan apa adanya. Jadi nyanyi. Tuhan kabulkan. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan kabulkan. Punya pacar. Punya pacar. Enggak Jones lagi. Oke, punya pacar. Punya pacar, berdoa lagi. Ketika kami sudah pacaran, mau nikah. Tuhan, doa kedua nih. Tuhan, kami mau menikah. Tuhan cukupkan ya. Puji Tuhan, Tuhan cukupkan. Dari pacar sudah menikah. Sudah menikah, kami berdoa lagi.
Tuhan kami ingin punya anak saat ini. Luar biasanya Tuhan langsung kasih. Tuhan Yesus baik sekali lagi. Kami sudah pacaran, kami sudah menikah, sekarang kami punya anak. Terus saya mikir, saya sudah pacaran dengan dia, saya sudah menikah dengan dia, saya sudah punya anak, saya sudah punya pekerjaan, saya sudah punya banyak makanan di rumah saya bisa pesan order Grab tanpa mikir pusing. Saya ngerasa cukup Bapak Ibu Saudara. Dan somehow saya ngerasa saya nggak butuh Tuhan. Saya ngerasa apa ya? Aku udah punya aku udah punya istri, aku udah punya anak, semua sudah baik buat aku. Aku udah punya pekerjaan, aku udah punya banyak makanan, sekali lagi makanan karena pikiran saya selalu makanan. Oke, itu. Jadi kemudian saya mikir, kita tuh manusia kadang lucu gitu ya. Kita dulu berdoa minta dikasih, tapi giliran dikasih kita langsung kepedean dan ngerasa bahwa itu tuh milik kita gitu. Bahwa padahal itu sebenarnya adalah titipan Bapak Ibu Saudara. Dan kita jadi melupakan kebaikan Tuhan. Coba colek kanan kirinya bilang kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara bilang, berikan yuk kepada Tuhan. Boleh. Biasanya ngatur napas lagi sekali lagi. Jadi mulai hari ini doakan keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada konflik jangan lagi ada perpecahan. Justru kita harus berpegangan tangan, berdoa bersama-sama. Untuk mungkin Bapak Ibu Saudara ada anak yang punya masalah gitu ya. Jangan malah diomelin atau ya tentu saja kita harus menasihati benar. Tapi kita harus berdoa. Serahkan semua kepada Tuhan karena kita gak akan mampu Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri juga, saya bisa ngomong gini mungkin dengan gampang ya karena anak saya masih 2 tahun. Jesslyn gampang kalau dia bandel kasih permen gampang. Simpel itu. Tapi saya percaya buat Bapak Ibu Saudara yang sudah memiliki anak yang lebih dewasa, yang lebih kompleks masalahnya. Pasti gak semudah itu. Makanya itu kita butuh Tuhan. Oke, poin terakhir. Oke. Kita mau baca dari ayat 42. Tuhan setelah Yairus mempercayakan anaknya kepada Tuhan. Kemudian di ayat 42 ini seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Dan dengar ini baik-baik. Semua orang yang hadir sangat apa? Semua orang sangat takjub, termasuk orang yang tadi ibu-ibu sinetron Indosiar, termasuk orang itu. Yang tadinya nangis dan menertawakan Tuhan, langsung takjub. Termasuk orang-orang yang menertawakan kita, yang mereka pikir gak mungkin kamu bisa jadi orang sukses, termasuk orang itu. Termasuk orang-orang yang berpikir kamu gak akan sembuh, termasuk orang itu. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yes, karena semuanya pada akhirnya semua untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semua orang yang tadi tertawa gitu kan, semua boleh datang, ujian boleh datang kepada kita, tapi percayalah semua pada akhirnya semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pasti lakukan yang terbaik untuk kita. Jadi buat saya, buat kesempatan kali ini mungkin itu saja Bapak Saudara yang bisa saya share. Kita mau coba quick recap dikit, kita akan dibantu sama rekan saya, Mr. Daniel. Oke. Jadi Mr. Daniel, poin pertama apa poinnya? Ya, poin pertama apa? Bisa diklik lah. Bisa. Mukanya. Ya tadi kiri. Ya. Don't be afraid, just believe. Agak garing deh jadinya. Don't be afraid, just believe. Poin kedua apa Mr. Daniel? Stay together. Poin ketiga apa? Agak ganggu mukanya. Give them to Jesus. Dan poin terakhir apa? Boleh next? Ya, masih ada waktu. Masih banyak banget waktunya. Oke. Tapi udah di poin terakhir. Oke, good. Tuhan Yesus baik. Waktu Tuhan memang waktu yang terbaik, Saudara. Oke. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan ya untuk kisah Yairus ini berakhir dengan baik. Berakhir dengan anaknya boleh sembuh gitu kan. Sembuh dan bangkit. Tapi untuk saya, belum mulai udah nangis saya. Tapi untuk saya dan istri saya nggak begitu Bapak Saudara. Buat Bapak Saudara yang tahu ceritanya, aduh kok langsung nangis ya. Oke. Yes, thank you. Baru ibadah pertama, saya rencanain nangisnya di ibadah kedua. Oke, tapi susah Bapak Saudara. Aduh gimana izinkan saya untuk kesaksian gitu ya.
setelah hampir berjuang 3 bulan, istri saya waktu itu pendarahan, waktu itu kami sudah melakukan semua poin-poin di atas. Kami sebagai manusia pasti ada ketakutan Bapak Saudara saat itu. Tetapi saya dan istri waktu itu mau belajar percaya dan menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Itu istri saya pendarahan Bapak Saudara di kehamilan yang kedua. Dari bulan November akhir. Jadi dia harus bed rest total, benar-benar total di tempat tidur aja selama 3 bulan gitu ya. Ya kami sebagai pelayan Tuhan sempat bertanya gitu, pasti bertanya. Kenapa Tuhan izinkan gitu. Kami udah melakukan segalanya. Poin 1 kami udah jangan takut. Karena Kohaber juga bilang gak usah takut. Pasti sembuh. Sampai beliau datang ke rumah ya kok. Doain istri saya gitu ya. Pasti sembuh gitu ya. Terus kami juga udah melakukan stay together. Sepanjang 3 bulan itu gak pernah barang sehari pun saya tinggalkan istri saya di rumah sakit gitu Bapak Saudara. Keluarga kami pun begitu. Saya sampai harus titipkan Jesslyn ke mama saya sama Ciwiga gitu kan. Mereka melakukan bagian mereka bantu kami. Luar biasanya lagi anak kami Jesslyn Bapak Saudara. Dia gak pernah nangis sekalipun ketika kami meninggalkan dia gitu. Dia gak pernah nangis. Dia benar-benar anak yang baik. Jadi dia nurut aja. Itu membuat saya sedih gitu. Bagaimana Tuhan ngasih anak yang baik gitu. Ketika mama papanya lagi susah, dia tetap ceria gitu ketika harus nginep di rumah omanya gitu ya. Kemudian ada Komikel. Kasih saya pinjaman uang, karena saat itu saya sudah tidak ada uang Bapak Saudara. Saya sudah habis-habisnya Bapak Saudara. Buat bayaran rumah sakit gitu ya. Kami sebagai keluarga sudah melakukan bagian kami gitu. Terus juga ada dari gereja, Pak Koalbat, saya harus mengucapkan banyak terima kasih sudah memberikan support yang begitu luar biasa gitu ya. Terus ada saya ingat dari para teacher, Kak Ovi, selalu chat kami, apa kabarnya kok, gimana update-nya. Terus ada Pak Catur, Ibu Catur, kirim saya OVO. Untuk kami bisa makan enak di rumah sakit agar mungkin kami bisa terhibur gitu ya Bapak Saudara. Banyak dari gereja juga support tuh yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Ada yang selalu chat, Kayani juga chat. Banyak yang chat kepada kami, Pak Steny dengan Ibu Ana juga nanya gitu pendapat update-nya seperti apa, udah sembuhkan gitu ya. Tapi pada akhirnya sampai satu titik saya belajar untuk menyerahkan semua kepada Tuhan. Poin ketiga itu. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan karena kami udah di titik yang Bapak Saudara, perasaan kami itu udah kayak roller coaster, naik, turun, percaya, tidak percaya, percaya, tidak percaya, percaya, tidak percaya, kami bingung gitu ya. Dan kami serahkan sudah, semua terserah Tuhan deh, kalau mau Tuhan, memang ini anak untuk kami, Tuhan berikan kesehatan. Tapi kalau memang Tuhan lebih sayang, kami serahkan semua kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, ya memang nomor 3 ini terdengar gampang Bapak Saudara, dan saya juga alami. Dan ternyata ketika kami menyerahkan, keputusan Tuhan ialah Tuhan panggil anak kami. Dari usia 5 bulan pecah ketuban istri saya sampai dia harus terpaksa melahirkan anak kami. Dan di mana usia itu tidak memungkinkan untuk anak itu tetap hidup. Jadi dia dipaksa untuk melahirkan. Dan saat itu perasaan saya kembali lagi. Mungkin saya tadi udah bilang di poin nomor 3. Serahkan semua. Saya percaya banget Bapak Saudara itu gak pernah mudah. Sampai saya sadar di poin keempat. Pada akhirnya semua itu untuk kemuliaan Tuhan Bapak Saudara. Bukan porsi kita untuk menanyakan Tuhan ini kenapa. Bukan porsi kita untuk menanyakan, kan saya pelayan Tuhan. Come on, sampai Pak Albert bilang, waktu didoain saya ingat banget waktu Pak Albert datang ke rumah. Tuhan ini tuh pelayan kamu. Mungkin kalau saya belum lama melayani, tapi istri saya dia melayani dari remaja Bapak Saudara. Dia menari untuk Tuhan dari masa remaja. Come on, Tuhan masa gak disembuhin sih gitu kan. Saya sempat protes. Sampai tiba-tiba Pak Gembala kirim pesan. Karena beliau juga saya percaya bingung ya kok. Beliau bingung pasti mau kirim apa lagi. Mau kirim kata-kata kuat apa lagi gitu kan. Boleh di next. Yang diambil dari Mazmur 73 ayat 21 sampai 25. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya.
Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kanan kami. Dengan nasihatmu Engkau menuntun kami ya Tuhan. Dan kemudian Engkau mengangkat kami ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada pada kami di sorga selain Engkau ya Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang kami ingini di bumi. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Di situ kami begitu dikuatkan. Kalau emang ini punya Tuhan, ya sudah. Kami harus belajar let it go. Which is susah, sampai sekarang pun saya masih nangis gitu. Kalau bahkan ketika saya siapkan firman ini, beberapa kali saya menangis sendiri di ruang kerja saya gitu. Tapi kali ini nangisnya beda Bapak Ibu Saudara. Kali ini nangisnya tuh saya merasa ini semua kebaikan Tuhan pada akhirnya gitu. Karena pada saat itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bukan kemalangan semua yang terjadi dalam hidup saya sepanjang 3 bulan ini. Karena ternyata Tuhan juga sebenarnya sediakan kecukupan buat Bapak Ibu Saudara. Saya waktu itu mungkin buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru tahu, saya sebagai karyawan kontrak ya. Tapi ketika masalah itu terjadi, Tuhan angkat saya menjadi karyawan tetap Bapak Ibu Saudara. Di tengah kemalangan sebenarnya ada. Kalau kita pikir-pikir tuh selalu ada kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi pesan saya ialah selalu fokus kepada kebaikan Tuhan gitu ya. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara, waktu, tujuan, dan rencana Tuhan itu berbeda-beda dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau rancangan, kita maunya A, Tuhan kasih B. Kita maunya B, Tuhan kasih Z Bapak Ibu Saudara. Kasih Z. Dan juga saya belajar, dari tadi kesaksian ya, mungkin kedengarannya saya selalu mendapatkan apa yang saya punya. Tapi kali ini Tuhan gak kasih, bahkan Tuhan ambil Bapak Ibu Saudara. It's hard Bapak Ibu, itu sulit banget Bapak Ibu Saudara. Buat saya belum terlalu lama percaya sama Tuhan gitu ya. Tapi saat itu saya merasa, oh begini ternyata ikut Tuhan gitu. Gak manis selalu, dengar baik, gak manis selalu. Tapi percayalah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amsal 19:21 berkata begini Bapak Ibu Saudara. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan ini saya ambil foto Bapak Ibu Saudara, adalah ayat tahunan yang diambil setiap tahunnya ya kok ya. Dan saat itu kondisinya karena istri saya tidak bisa bangun untuk ke gereja. Dia suruh saya gereja gitu kan, karena nanti ada ayat tahunan, ambil. Ayat ini yang didapat saudara. Luar biasa Tuhan kita. Dia bilang apa? Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sebenarnya Tuhan tuh udah bilang, ngapain kamu capek-capek, keputusanku yang terlaksana. Ngapain kamu ngoyo-ngoyo gitu ya. Keputusanku yang terlaksana, dan keputusanku ialah ya dan amin. Dan keputusanku ialah membawa kemuliaan bagi Tuhan, amin. Yes. Sebagai penutup Bapak Saudara, saya nggak mungkin tahu keadaan, dan sekali lagi saya nggak mungkin tahu keadaan, pergumulan, masalah Bapak Ibu sekalian. Tapi saya percaya kisah Yairus ini boleh memberkati kita. Karena tahukah Bapak Ibu Saudara arti dari nama Yairus? Yairus dalam bahasa Ibraninya ditulis God enlightens, yang artinya apa? Tuhan memberi pencerahan. Jadi pagi hari ini saya berdoa kiranya Tuhan memberi pencerahan buat setiap keluarga di tempat ini yang saat ini jalan-jalan di depannya tertutup. Saya berdoa Jairus, Tuhan memberi pencerahan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang khawatir tentang masa depan anaknya, Jairus, Tuhan memberi pencerahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Masih 1 menit ternyata. Terakhir, karena saya adalah guru sekolah minggu, kalau kita ibadah Sunday School Bapak Ibu Saudara, di penghujung ibadah kita selalu bilang yang namanya vow, verse of the week atau ayat apalan. Jadi untuk menutup firman ini saya boleh undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dengan hormat kita akan menyampaikan kata-kata penguatan verse of the week, vow kita hari ini. Tapi harus pakai gerakan Bapak Ibu Saudara. Kalau Sunday School kita harus pakai gerakan, oke? Katakan sama-sama. God enlightened. Apa sih ini? Ulang. God enlightens. Berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah selesai memberikan firman-Mu Tuhan, biar kiranya Tuhan yang kami
hamba-Mu sudah jelaskan Tuhan, biar kiranya tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau terus bekerja Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai tapi Engkau tidak selesai Tuhan Yesus. Untuk setiap pekerjaan tangan-Mu yang baik untuk setiap jemaat di tempat ini, Engkau belum selesai Tuhan Yesus. Kami percaya pada akhirnya ya Tuhan, Engkau akan memberikan kami hal-hal yang baik pada waktu-Mu ya Tuhan. Engkau akan memberikan kami hal-hal yang manis pada akhirnya dalam hidup kami Tuhan. Engkau akan memberikan kami masa depan yang penuh dengan harapannya Tuhan. Ini kami para jemaat-Mu Tuhan, dari Gereja Jesus Center Church Cijantung, kami mau mengangkat tangan kami lebih tinggi lagi Tuhan. Kami mau belajar berserah sepenuhnya kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, in the end, pada akhirnya semua hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan, pakai kami lebih lagi ya Tuhan. Ajar kami untuk lebih setia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Thank you Bapak. Tuhan Yesus.